الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang saya muliakan, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul menjadi bagian dari kemuliaan Al-Quran. Materi ini saya kutip dari buku Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi dan dari kitab hadis Sunan At-Tirmidzi. Hadirin, di setiap bulan Ramadan ketika Nabi masih hidup, malaikat Jibril selalu datang untuk mengecek bacaan Al-Quran Nabi. Dengan kata lain, Nabi membaca, kemudian yang menyimak adalah malaikat Jibril. Tetapi di tahun ke-11 Hijriah, di tahun ke-11 Hijrah, malaikat Jibril datang 2 kali, yang satu di bulan Ramadan dan yang satu kali di luar bulan Ramadan, dengan tujuan yang sama, yaitu mengecek bacaan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil putrinya, yaitu Fatimah, lalu mengatakan, wahai Fatimah, tahun ini malaikat Jibril datang 2 kali untuk mengecek bacaan Qur'anku. Itu berarti bertanda bahwa ajalku akan segera tiba. Mendengar pernyataan ini, kemudian Sayyidatina Fatimah melelehkan air mata yang tidak mampu ia bendung. Tetapi kemudian Nabi melanjutkan, tetapi janganlah engkau bersedih wahai putriku, sebab engkaulah orang yang pertama kali akan menyusul aku. Maka perkataan yang kedua ini, Sayyidatina Fatimah kemudian tersenyum, karena dia akan segera menyusul ayahnya yang akan segera tiba ajalnya itu. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud oleh malaikat Jibril? Kenapa dia memeriksa bacaan Al-Quran Nabi menjelang wafatnya? Jibril ingin memastikan bahwa Al-Quran yang ada pada diri Rasulullah itu masih utuh, sempurna, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi bacaannya. Subhanallah para hadirin, seorang nabi yang kesehariannya menggunakan bahasa Arab masih terus belajar untuk mendalami Al-Quran. Bahkan ketika menjelang wafatnya. Lalu siapa kita ini yang sudah sekian lama berhenti belajar Al-Quran, seakan-akan Al-Quran sudah kita kuasai, bahkan kadang-kadang bacaannya pun masih perlu kita perbaiki.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sungguh urusan Al-Quran ini adalah sesuatu perkara yang sangat agung dan sangat mulia. Malaikat Jibril menjadi mulia karena melalui beliaulah Al-Quran diturunkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, menjadi mulia karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan. Kota Mekah maupun Madinah juga menjadi kota yang mulia karena di dua kota inilah Al-Quran diturunkan. Dan bulan Ramadan yang kita lalui saat ini menjadi mulia juga karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah malam Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat mulia karena pula di dalam malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran. Lalu, tidakkah kita ini ingin menjadi bagian dari kemuliaan Al-Quran itu? Tentunya kita semua berkeinginan untuk menjadi bagian dari kemuliaan Al-Quran itu. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati, kalau toh ada mobil, yang mobil itu dipersiapkan untuk orang mulia, pasti mobil itu akan dibuat sedemikian rupa dari segi kenyamanan maupun keamanan. Sebab mobil itu nanti akan dinaiki oleh orang yang mulia. Dan mobil ini pun akan dihormati, akan diperlakukan sedemikian rupa ketika mobil itu lewat di jalan. Bahkan orang-orang akan berhenti dan memberi hormat apabila mobil itu yang di dalamnya adalah orang yang mulia. Demikian juga dengan kita ini. Jika dalam diri kita tersimpan ruh Al-Quran, maka tidak hanya manusia yang akan memuliakan kita, tetapi bahkan Allah dan para malaikatnya akan mengistimewakan kita. Lalu bagaimana caranya agar kita menjadi bagian dari kemuliaan Al-Quran itu? Caranya adalah dengan bermesra-mesraan dengan Al-Quran, yaitu terus mempelajari Al-Quran, baik dari segi bacaan, dari segi terjemah, dari segi tafsir, dan ilmu-ilmu apapun yang berkenaan dengan Al-Quran. Bahkan saya ulangi sekali lagi, Nabi pun orang Arab diangkat menjadi Nabi, beliau masih terus belajar kepada malaikat Jibril, bahkan sampai menjelang ajalnya. Lalu siapa kita ini yang sudah sekian lama berhenti tidak belajar Al-Quran? Bandingkan kita dengan Nabi, sungguh-sungguh sangat jauh. Yakinlah, andaikan seluruh hidup kita ini, seluruh umur kita ini digunakan untuk mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran, maka kita hanya akan mendapatkan sepersekian persen dari seluruh pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Jika demikian yang kita lakukan, yaitu selalu bermesra-mesraan dengan Al-Quran, maka Allah dan Rasul-Nya mempunyai janji yang sangat indah. Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Barang siapa yang sibuk dan menyibukkan diri dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, mulai dari membaca, menerjemahkan, kemudian belajar tafsirnya dan lain-lain, sehingga dia sampai lupa kepadaku, sehingga dia sampai lupa tidak berdoa kepadaku, maka sungguh kata Allah, aku akan memberikan sesuatu yang terbaik yang pernah diminta oleh hambaku. Inilah janji Allah yang sangat luar biasa. Kemudian janji yang kedua, idza khatamal abdul al-Qur'an shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin.
ketika seorang hamba itu khatam Al-Quran, khatam membaca Al-Quran, maka malaikat sejumlah 6.000 akan bersolawat kepadanya, akan memintakan rahmat kepada Allah untuknya. Maka ketika orang itu berdoa, malaikat yang berjumlah 6.000 itu akan ikut mengamini. Maka ini berarti doa kita menjadi peluangnya akan lebih besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini, termasuk putra-putri kita, cucu-cucu kita, dijadikan Allah menjadi ahli Al-Quran dan menjadi bagian dari kemuliaan Al-Quran, sehingga Al-Quran akan menjadi syafaat kelak di akhirat nanti. Semoga khutbah ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.